Ya, terakhir adalah kebutuhan gizi lansia. Ya, untuk kebutuhan gizi lansia, Ibu akan melanjutkan ya dari gizi dewasa tadi. Langsung saja. Untuk gizi lansia perlu kita ketahui bahwa lansia itu selnya itu sudah sampai ke 110-120 tahun gitu ya. Dia sudah bereplikasi atau berbenah diri sampai 40-60 kali. Dan di situ sudah terbukti replikasinya itu banyak mempengaruhi faktornya, ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa semakin kecil telomer pada sel akan semakin cepat mati dan harus membentuk sel baru. Jadi molekulernya kalau semakin kecil telomernya, dia replikasinya akan lebih banyak dan karena dia akan mati. Kalau di sini konsep penuaan di sini penuaan itu selnya akan digunakan terus ya. Jadi sel yang terus menerus digunakan itu makin lama akan mengalami penuaan. Kemudian untuk proses oksigenasinya, dari teori stres itu oksigen penting untuk proses metabolisme, menerima dan memberikan elektron. Yang berbahaya adalah contohnya hidroksil radikal, sehingga tubuh itu membutuhkan butuh untuk membentuk enzim tersendiri untuk menangkal adanya radikal bebas semakin tua itu tadi gitu ya. Nah, secara fisik apa sih perubahannya pada lansia atau pada orang lanjut usia, yaitu lean body mass atau LMB-nya, lemaknya ya, yang berubah, kemudian muskul atau ototnya ya, kemudian weight gain ya, beratnya. Kemudian terkait dengan ini sensualnya, perubahan sensualnya itu dari perubahan rasa, perubahan cara membau ya, kesehatan mulut ya, jadi dari mengunyah, menelan itu juga akan berbeda. Kemudian ada nutrisi yang diperlukan, itu kita memerlukan nutrisi untuk menjaga berat badan agar lansia itu tetap dalam kondisi normal ya. Artinya apa? Bukan lagi untuk menambah, tumbuh kembang dan itu tadi gitu ya, cuman untuk mempertahankan agar berat badannya normal dan si orang lansia itu tadi tidak mudah terserang penyakit. Nah, ini untuk perhitungannya. Kalau untuk kebutuhan nutrisi pada lansia itu laki-laki dan perempuan gitu ya, tidak perlu menghitung, nggak perlu usah berpikir untuk menghitungnya dulu. Dengan nutrisi, karbohidrat itu mencapai 45-65%, seratnya ada sekitar 20-30 gram atau sekitar 14 gram per 1000 kilokalorinya. Dengan proteinnya ini, keseimbangan tubuhnya diperlukan, kebutuhannya sekitar 0,8 per kilogram berat badan. Sedangkan untuk kolesterol atau lemaknya ini minim ya, dengan total lemak minimnya itu adalah 20 sampai dengan 35%. Cairannya ini, cairan dari makanan itu sekitar 1,5 liter, karena diketahui sendiri kalau cairan itu bisa untuk membantu di dalam proses metabolismenya. Mikronutriennya ini mulai dari vitamin A, vitamin D, E, K, B12, folat, Fe gitu ya. Di sini masih tetap butuh Fe ya. Fe sekitar 8 mikrogram gitu ya. Ini bisa diperoleh gitu dari pola konsumsinya saja sudah cukup. Kalau dilihat dari AKG di sini lansia. Oke. Ini adik-adik bisa lihat kebutuhan energinya, tentunya dia sudah lebih berkurang dibandingkan dengan masa dewasanya
Ini zat mikronya nanti bisa dilihat kembali nih. 1 2 3 di sini. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan untuk lansia untuk menjaga agar berat badannya tetap stabil, tekanan darahnya tetap stabil, sehingga tidak muncul penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif ya dengan pengaruh makanan tadi. Tentukan makanan itu untuk lansia dengan porsi kecil tapi sering. Nah, hampir kayak ibu hamil ya, porsinya kecil-kecil tapi sering. Kemudian teksturnya mungkin bisa lebih lunak gitu ya, karena kan tadi ada pengaruh dari cara makan itu tadi ya, sudah melemah ya karena adanya gigi yang sudah mulai tanggal dan lain sebagainya. Kemudian jenis makanannya dari daging, sayuran itu dipotongnya lebih kecil ya, dengan proses masaknya itu cepat empuk gitu ya. Terus buah-buahan atau sayuran ini boleh dengan cara dijus untuk mempermudah lansia itu mengunyah atau menelan makanan. Minumnya yang 1,5 liter tadi itu sekitar 6 sampai dengan 8 gelas, diatur mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Dan pada saat makan, yang namanya lansia tentunya ada teman untuk makan. Untuk penggunaan bumbu-bumbu masih tetap digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ini bumbu dapur nggih, bukan bumbu instan gitu ya. Kalau untuk yang instan-instan karena natriumnya tinggi, tentu harus dikurangi. Nah, kurangi garam dan gula yang berlebih. Jadi tidak boleh melebihi dari 10 gram tadi. Ya. Kemudian batasi gorengan. Ya, kenapa kok gorengan dibatasi? Karena di sini kolesterolnya cukup tinggi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, makanan diolahnya itu secara kukus, rebus, tumis atau panggang. Ya, jangan terlalu, karena tumis ini kan juga mengurangi minyak ya, minyak atau membatasi gorengan ini tadi gitu ya. Itu akan lebih menjamin kandungan nutrisi yang bisa dikonsumsi oleh lansia. Oke, itu untuk lansia. Saya rasa itu yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan nutrisi, mulai dari kebutuhan siklus daur kehidupannya hingga dengan lansianya. Dan ada pesan terakhir dari mata kuliah ini, pesan kuncinya gitu ya, pesan kuncinya. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka itu tidak memikirkannya? Artinya di sini kita harus bisa introspeksi diri dengan apa yang sudah sampai dengan saat ini kita jalani. Dari adik-adik yang sudah menuju proses remaja, menuju proses dewasa, yuk sama-sama kita perbaiki apa yang sudah adik-adik kerjakan di dalam proses pemenuhan nutrisi sebelumnya. Yuk kita sama-sama kembali ke dalam proses pemenuhan nutrisi sesuai dengan kebutuhan kita. Yuk kita kembali pada pemenuhan nutrisi dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kurangi makanan-makanan yang kurang ada fungsinya, jadi kurang berfungsi untuk tubuh kita, dengan harapan di usia kita yang saat ini nantinya kita bisa mencapai masa kehidupan selanjutnya atau tahap kehidupan selanjutnya menuju dewasa maupun menuju reproduksi, hamil, bersalin, menyusui, dengan meninggalkan anak-anak yang kondisinya juga bagus. Kita yang semakin lama juga semakin tua menjadi lansia ini tadi tetap menjadi lansia yang sehat. Oke, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.